Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Anissa bergegas berjalan menuju rumahnya. Nampak di kejauhan, sang ibu sedang duduk-duduk di teras. Anissa tak sabar untuk memberitahukan ibunya apa yang terjadi hari ini. "Assalamualaikum, Bu." Nisa menyapa lalu menyalimi ibunya. "Waalaikumsalam, baru pulang, Nak?" tanya ibu pada putrinya yang pulang lebih sore dari biasanya. "Iya, Bu, tapi Nisa punya kabar baik, Bu," jawab Nisa Sumrina. "Ada apa, Nak? Kayaknya senang banget," tanya ibu penasaran. "Iya, Bu, hari ini tadi Nisa melamar di sebuah perusahaan besar, dan perusahaan itu mereka tidak menerima pegawai berdasarkan pendidikannya, tapi berdasarkan kreativitas, daya saing tinggi, dan kerja keras, yang artinya mereka menerima berdasarkan kualitas, Bu," Nisa menjelaskan pada ibunya dengan nada bahagia. "Alhamdulillah kalau begitu, Nak. Apa udah diterima, Nak?" Ibu jadi penasaran. "Belum sih, Bu, tapi setidaknya hal itu menjadikan Nisa punya keyakinan dan mendapatkan harapan baru, bahwa di luar sana masih ada yang bisa melihat manusia lain, bukan hanya dari latar belakang pendidikan dan gelar saja." Nisa mencurahkan harapan dengan pandangan jauh ke depan. "Oh, iya, Nak. Ya udah, ayo masuk. Kamu pasti lapar kan?" tanya ibu yang yakin bahwa anaknya belum makan nasi dari siang dan hanya mengganjal perut saja. "Hehehe, iya, Bu, banget. Ayo, Bu, masuk. Randy belum pulang, Bu," tanya Nisa keberadaan adik semata wayangnya. "Tadi siang dia pulang buat makan, Nak, tapi pergi lagi. Dia bilang akan lembur hari ini. Bengkelnya sedang ramai. Sebagai pegawai baru, dia harus nunjukin bahwa dia adalah pegawai rajin dan bertanggung jawab," jawab ibu menjelaskan. "Oh gitu, Bu. Ibu masak apa hari ini?" tanya Nisa. "Masak sambal pete pakai udang. Kebetulan tadi ada sisa udang yang gak laku ibu jual, Nak. Ya udah, kamu bersih-bersih, ibu siapin dulu makannya," saut ibu. Ya, ibu Nisa selama ini membesarkan kedua buah hatinya dengan berjualan sayur keliling. Setelah bersih-bersih, Nisa pun keluar kamar dan mendekati ibunya untuk makan. Perutnya yang dari siang hanya diisinya air dan roti sudah meronta-ronta. Nisa memang sengaja tidak makan di luar untuk menghemat. Uang hasil jualan online-nya tidak seberapa, dan dia tidak mau menyusahkan ibunya. Di tempat lain, Daniel bersiap-siap untuk pergi makan malam, menunaikan janjinya pada mamanya. Meskipun Daniel merasa enggan dan sudah bisa menebak akhir dari semuanya, yaitu saling menolak. Selama ini, bukannya Daniel tidak mencoba membuka hatinya. Selain dikarenakan rasa kecewanya di masa lalu, Daniel benar-benar mencari seorang wanita yang bisa setulus ibunya. Daniel juga selektif dalam menilai wanita yang akan dijadikan pendampingnya. Bukannya tak ada wanita yang menggugah hatinya sama sekali. Ada beberapa wanita yang menarik perhatiannya. Namun saat dia menyuruh Brian asistennya untuk menyelidiki, ternyata banyak hal yang Daniel tidak suka dari mereka. Saat Daniel menyelidiki wanita-wanita itu, banyak fakta yang Daniel temukan. Ada yang hobinya dugem, ada yang suka minum-minum, ada yang kerjanya hanya shopping sepanjang hari, menghabiskan harta orang tuanya, ada juga yang cuma berniat untuk memanfaatkannya saja. Malah ada yang masih punya kekasih. Mungkin mereka mau pergi berkencan hanya karena paksaan orang tuanya yang tak mau menolak mama. Dan karena Daniel trauma dengan kesehatan mamanya, Daniel sampai mengecek hasil tes kesehatan mereka, dan banyak yang terlihat cantik tapi malah memiliki kesehatan yang tidak baik. Namun, demi tidak mengecewakan sang mama, Daniel tidak pernah mengungkapkan kebenaran. Menurutnya, biar saja mamanya berpikir dialah yang banyak maunya, sehingga tidak bisa menyukai para wanita itu. Begitupun sekarang, saat mamanya menyuruh makan malam dengan Angel,
Daniel sudah menyuruh Brian menyelidiki semua yang menyangkut wanita itu. Tak lama, Brian masuk ke ruangan Daniel dan Brian menyerahkan amplop yang dibawanya. "Ini bos, semua tentang data Nona Angel beserta keluarganya," ucap Brian. Daniel membuka amplop dan melihat isinya, menelitinya sebentar lalu mulai berkomentar. "Ternyata benar dugaanku, keluarga Rusdiantoro sedang mengalami kendala keuangan," ujar Daniel sambil terus memeriksa. "Benar bos, perusahaannya sedang mengalami pailit, diakibatkan salah satu anak perusahaannya gagal dalam produksi dan mengalami kerugian yang tidak sedikit," jelas Brian. "Ya sudah, demi mama aku akan tetap menemui Angel agar mama senang. Tentang kelanjutannya tentu saja seperti biasanya. Aku tidak mau mereka memanfaatkanku," ucap Daniel sambil memasukkan kembali berkas ke dalam amplop dan menyimpannya di laci kerjanya. "Baiklah bos, jika begitu saya permisi dulu. Saya akan menyiapkan baju ganti bos untuk nanti malam," pamit Brian yang dibalas anggukan oleh Daniel yang sedang memejamkan matanya sambil bersandar di kursinya. "Kasihan bosku, kenapa dia belum menemukan wanita yang benar-benar tulus padanya? Padahal dia tidak kekurangan satu apapun, tapi mencari seseorang yang tulus sangat sulit baginya," kata hati Brian. Daniel masih menyandarkan kepalanya dan matanya masih terpejam. "Maafkan aku, Mah. Sepertinya dalam waktu dekat anakmu ini belum bisa mengabulkan permintaanmu. Doakan saja, Mah. Semoga Daniel bisa secepatnya bertemu dengan seseorang yang sesuai dan benar-benar tulus padaku," ujar Daniel di hatinya. Pukul 7 malam, Daniel pun bersiap untuk makan malam. Brian, sang asisten pribadi, yang sejak dahulu selalu setia menemaninya sejak pertama dia diangkat menjadi CEO. Brian masih setia menemaninya yang sedang bersiap-siap di ruangannya. Daniel sengaja tidak pulang terlebih dahulu dan akan langsung pergi dari kantornya. "Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, Brian. Buat seolah-olah aku sudah bersikap ramah padanya. Jangan sampai mama tahu kalau aku menolak gadis itu." Daniel memberi Brian instruksi dan Brian sudah mengerti apa yang harus dia lakukan. Daniel berangkat sendiri dengan mobilnya, namun Brian sudah standby di dalam mobil yang berbeda. Dia pun mulai mengikuti mobil sang bos dari jauh. Sesampainya di sebuah restoran bintang 5, Daniel turun dan melangkah masuk. Di meja yang sudah dipesankan Brian, terlihat seorang gadis cantik bertubuh bak gitar Spanyol. Namun semua itu tak membuat Daniel tertarik. "Hai, selamat malam Tuan Daniel." Sang gadis yang melihat kedatangan Daniel langsung berdiri dengan senyum manis dan mengulurkan tangannya. "Malam Angel, panggil saja Daniel, jangan pakai Tuan," saut Daniel sambil mengulurkan tangannya dan tersenyum berusaha ramah. Dari meja yang agak jauh, nampak Brian sedang mengabadikan momen itu tanpa mencurigakan. Semua ini akan dikirimkan langsung pada mama bosnya, hal-hal yang akan menyenangkan hati wanita parubaya itu. Daniel dan Angel pun memesan makanan mereka. Angel terus saja bercelote agar terlihat ramah dan bisa menarik simpati Daniel, yang ditanggapi dingin oleh Daniel. Ya, saat kamera Brian tak lagi membidiknya, Daniel kembali bersikap dinginnya. Rasanya dia sudah bosan melihat sikap pura-pura gadis yang selama ini berkencan dengannya. Setelah Daniel menghabiskan makannya, Daniel mulai berterus terang pada gadis di depannya. "Baiklah Angel, sekarang aku minta berhentilah bersikap manis padaku. Aku tahu kau tidak tertarik padaku. Kau melakukan semua ini demi membantu perusahaan ayahmu kan? Jadi berhentilah berpura-pura," Daniel berkata terus terang. "Apa maksudmu Daniel? Aku sedang tidak berpura-pura. Aku tulus menyukaimu. Aku tahu memang awalnya ayahku yang memaksaku melakukan semua ini. Tapi setelah melihatmu, aku benar-benar menyukaimu." Angel mencoba jujur. "Itu tidak penting buatku. Niat awalmu lah yang penting buatku. Tentu saja kau suka karena aku pria kaya yang berwajah cukup tampan menurutku," Daniel menjelaskan dengan sedikit kenarsisannya. "Baiklah, jika menurutmu aku berbuat yang tidak menyenangkan, aku minta maaf," Angel berkata dengan raut sedih.
Dasar manusia sombong, mentang-mentang kaya, bisa seenaknya bicara. Lihatlah, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku, apapun resikonya. Angel bicara dalam hatinya. Daniel tidak ingin bertele-tele dan mulai bicara. Baiklah, begini saja. Kamu katakan pada ayahmu, besok datanglah ke kantorku. Aku akan membantunya mengatasi keadaan perusahaannya. Jadi dia tidak usah susah payah menjodohkan anaknya padaku, ucap Daniel memandang wajah Angel yang tertunduk tanpa bisa berkata-kata. Ingin rasanya Angel memukul pria ini, andai saja dia bukan pemilik perusahaan besar. Setelah berbincang, Daniel pun hendak beranjak. Tunggu saja Tuan Daniel Abimanyu Kim, aku nggak akan menyerah. Aku akan membuatmu jatuh cinta, ucap Angel berapi-api dan kemudian berlalu pergi. Daniel hanya tersenyum sinis menanggapi. Ayo Brian, kita pulang. Aku sudah lelah, kamu sudah melakukan apa yang aku pinta. Daniel pun berlalu. Baik bos, saya sudah melakukannya, saut Brian sambil mengikuti langkah bosnya.